Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ma kalikat, ya, fasuhat mata'a wa huwa mattaba'a wa ijjanani mar'i bisihi. 3 perkara yang binasakan kata Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kekikiran yang ditaati. Kikir yang kita taati atau flit yang sering dikenal, ya, yang melilit hati akibat cinta dunia, yang berlebihan. Orang yang kikir, orang yang pelit, tidak mau berbagi sesama manusia, berarti orang yang itu termasuk orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya, karena pada hakikatnya, harta yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, asal muasalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita beri, infak sedekah yang kita beri tidak akan mengurangi harta kita. Rasulullah SAW menjelaskan, ma taqasat sedekah min mal. Tidaklah sedekah mengurangi harta. Ini janji Allah. Janji Allah kepada kita. Sebanyak apapun harta yang kita sedekahkan, rezeki yang kita sedekahkan, tidak akan mengurangi harta kita. Maka oleh karena itu, jangan kita tanamkan sifat kikir yang harus di dalam hati kita. Jika detik ini masih ada sifat kikir atau flit, mari kita buang sejauh-jauhnya. Karena sifat itu, sikap itu bisa membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa membinasakan kita adalah hawa nafsu yang kita ikuti. Yang kedua ini lebih berat lagi, saudaraku. Sekalian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia yang paling sesat di dunia adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Dalam surah Al-Qasas ayat 50. Wa man adallu minni taba'a hawahu bi ghairi hada minallah. Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, berarti orang itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain, surah Al-A'raf ayat 175-176 yang artinya, bacakanlah kepada mereka yang tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu setan pun mengikutinya, dan jadilah dia orang-orang yang tersesat. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsunya lebih sesat lagi. Berarti apa? Hawa nafsu menguasai tubuhnya sehingga apapun yang dia lakukan di atas dunia ini pasti menyesatkan, pasti menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan ia di atas kelimuannya? Ilmu yang banyak itu percuma kalau tidak akan ada manfaatnya apabila pelakunya sentiasa mengikuti hawa nafsunya. Nah, percuma kita mempunyai ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang mumpuni, tetapi hawa nafsu sudah menguasai tubuh kita. Ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Ilmu apapun yang kita miliki, ajarkan ilmu itu tanpa ada hawa nafsu yang menguasai tubuh kita. Maka kewajiban kita hanyalah berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah apapun yang kita lakukan di atas dunia ini agar terhindar dari namanya hawa nafsu. Sebab apa? Ketika hawa nafsu sudah menguasai tubuh kita, maka apapun yang kita lakukan insya Allah menyelenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, yang terakhir yang bisa membinasakan kita adalah sifat ujub. Seorang yang merasa bangga diri dengan apa yang dia miliki. Dia bangga dengan hartanya, dia bangga dengan jabatannya, dia bangga dengan pekerjaannya. Ingat,
Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kita yang artinya, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih berat dosanya, merasa bangga dengan banyaknya ibadah. Itu yang tidak boleh. Kita boleh merasa bangga kita memiliki semuanya. Kita bangga memiliki harta, kita bangga memiliki ilmu, kita bangga ibadah yang banyak di mata Allah. Tapi ingat, kebanggaan itu bisa membinasakan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apa yang perlu kita banggakan di atas dunia ini? Toh semuanya tidak akan kita bawa. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah kita. Yang amal ibadah kita jika kita banggakan itu telah termasuk uzur riya. Jangan. Ini tanamkan dalam hati kita. Kita ibadah kepada Allah semata-mata hanya ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sifat wujud tidak ada dalam diri kita. Kita jauhi sifat wujud. Kita jauhi sikap yang berbangga diri. Karena sesungguhnya sifat yang berbangga diri itu bisa menghancurkan, bahkan membinasakan buat diri kita sendiri.